Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Pak Abdul Sakban SPD MPD serta teman-teman yang menonton video ini, ya, semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berkaitan dengan pengkajian kurikulum IPS di tiap jenjang. Adapun personil atau anggota dari kami yaitu yang pertama atas nama April Mulyanas Arif, yang kedua M. Ferlin, yang ketiga Uswatun Hasanah, yang keempat Ihsan Amal, dan yang kelima Pratiwi Fitrianingsih. Baik, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau membacakan materi yaitu kurikulum IPS di jenjang sekolah dasar atau SD. Jadi, setelah dianalisis pada SK dan KD kelas 1 sampai 6 terdapat semua ranah yang ada pada taksonomi Bloom dan semua kategori yang terdapat dalam ketiga ranah tersebut, yaitu dalam SK dan KD tersebut, bahwa siswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pada ranah kognitif, pengetahuan, pemahaman, pencapaian aplikasi, analisis, sintesa, dan evaluasi. Yang kedua, untuk ranah efektif, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan, sikap, organisasi, dan pembentukan pola. Yang ketiga, untuk ranah psikomotor, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyelesaian pola gerakan, dan kreativitas. Sesuai standar isi, pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi yang berisikan kajian geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sementara ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia, tempat dan lingkungan, waktu keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. IPS di tingkat persekolahan dasar secara serius telah disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dengan memperhatikan aspek metode, aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, serta dikemas secara psikologis, pedagogis, dan konteks sosial budaya yang relevan untuk kebutuhan pendidikan. Bahan ajar IPS di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 memuat tujuan yang dirumuskan dalam sejumlah kompetensi yang harus dikuasai. Adapun konten IPS SD atau MI meliputi yang pertama adalah memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerjasama di antara keduanya. Yang ketiga adalah memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang keempat, mengenai sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajemukan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kelima, menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Terima kasih kepada Uswatun Hasanah. Kemudian pemateri kedua akan dibacakan oleh Muhammad Ferlin, dan kepadanya kami persilahkan. B. Kurikulum IPS di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Dalam tahap perkembangan, siswa SMP berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat. Dari segala aspek, berikut ini disajikan perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Yang pertama, perkembangan aspek kognitif. Menurut Piaget 1970, periode yang dimulai pada usia 12 tahun yaitu yang lebih kurang sama dengan usia siswa SMP, merupakan periode formal, operasional pada usia ini. Yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memendudukan objek, yaitu
atau bahkan objek yang visual. Siswa telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Yang kedua, perkembangan aspek psikomotor. Psikomotor merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotor juga mulai beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain, yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Ini terjadi karena siswa masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, seseorang siswa membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakan-gerakan yang dia mulai dapat mengasosiasi gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Yang ketiga, tahapan otonomi. Pada tahapan ini, seseorang siswa telah mencapai tingkat autonomi yang tinggi. Proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun dia tetap dapat memperbaiki gerakan yang dipelajarinya. Tahap ini disebut tahap autonomi karena siswa sudah tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan. Kepada Muhammad Terlin saya ucapkan terima kasih. Baik, pemateri ketiga akan dibacakan oleh Ihsanul Kamal dan kepadanya kami persilahkan. Yaitu perkembangan aspek efektif. Keberhasilan proses pengajaran teknologi informasi dan komunikasi juga ditentukan oleh pemahaman tentang perkembangan aspek efektif siswa. Ranah efektif tersebut mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Definisi tentang ranah efektif yang terbagi atas 5 tataran efektif yang implikasinya dalam siswa SMP lebih kurang sebagai berikut. 1. Sadar akan situasi, fenomena, masyarakat, dan objek di sekitar. 2. Responsif terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka. 3. Bisa menilai. 4. Sudah mulai bisa mengorganisir nilai-nilai dalam suatu sistem dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai yang ada. 5. Sudah mulai memiliki karakteristik dan mengetahui karakteristik tersebut dalam bentuk sistem nilai. Struktur kurikulum SMP meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun. Konten kurikulum IPS SMP adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. 2. Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian manusia. 3. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi ke ruangan. 4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 5. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan sejak masa Hindu-Buddha, Islam, sampai masa kolonial Eropa. 6. Mengidentifikasi upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. 7. Memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Mendeskripsikan perubahan sosial budaya dan tipe-tipe perilaku masyarakat
dalam menyikapi perubahan serta mengidentifikasi berbagai penyakit sosial sebagai akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat dan upaya pencegahannya. 9. Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenan dengan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudra, keterkaitan unsur-unsur geografi dan penduduk, serta ciri-ciri negara maju dan berkembang. 10. Mendeskripsikan perkembangan lembaga internasional, kerjasama, dan peran Indonesia dalam kerjasama dan perdagangan internasional serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. 11. Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Poin terakhir, 12. Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang jasa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Kepada Ihsanul Kamal saya ucapkan terima kasih. Kemudian lanjut untuk pemateri terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang kurikulum IPS di jenjang sekolah menengah atas atau bisa disingkat dengan SMA. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program. Yang pertama, program ilmu pengetahuan alam, yang kedua, program ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga, program bahasa. Yang pertama, kurikulum SMA atau MA di kelas 10. Kurikulum SMA atau MA kelas 10 terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Dan yang terakhir adalah minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Yang kedua, kurikulum SMA atau MA di kelas 11 dan 12 program IPS. Kurikulum dan program keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. SMA atau MA kelas 11 dan 12 program ilmu pengetahuan alam, program ilmu pengetahuan sosial dan program bahasa. Yang kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Untuk program IPS, seorang siswa SMA atau MA konten kurikulum IPS-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis kehidupan awal, peradaban manusia Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia, serta asal-usul dan persebaran manusia di Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 terbentuk dalam Kesatuan Republik Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya menganalisis perkembangan masyarakat di Indonesia mulai masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Islam,
pemerintahan kolonial Belanda, Inggris, pemerintahan pendudukan Jepang, meliputi politik, lahirnya gerakan pendidikan dan nasionalisme, cita-cita terbentuknya negara merdeka dan sebagainya. Selanjutnya menganalisis peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi sampai dengan masa Orde Baru dan masa reformasi, meliputi masa pemerintahan demokrasi terpimpin Orde Baru 1945 sampai dengan 1967, masa demokrasi Pancasila Orde Baru mulai dari 1967 sampai 1998, dan masa peralihan ke masa reformasi mulai dari 1998 sampai dengan sekarang. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan kesimpulannya adalah kurikulum IPS tahun 1994 sebagaimana yang dikatakan oleh Hamid Hasan pada tahun 1990 merupakan fusi dari berbagai disiplin ilmu. Mark Toela 1987 mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman dalam pembelajaran terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai moral dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang telah kami bacakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.